Assalamualaikum Pak Urai. Ini Pak Kadet. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya Pak Urai? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Kayaknya Pak Urai ceria hari ini ya. Ya selalu Pak. Ya harus semangat Pak. Harus tetap selalu ceria ya Pak Urai ya. Saya senang bisa bertemu Pak Urai pada hari ini. Katanya Pak Urai ingin membicarakan sesuatu dengan saya ya. Iya Pak. Jadi itu saya ingin ini ya Pak. Kan rencananya ini saya akan melakukan coaching nih Pak. Sebentar lagi dengan rekan sejawat ya. Nah, saya itu ingin sekali Bapak itu mengamati kegiatan coaching saya Pak. Seperti itu. Jadi apa hal yang perlu saya tingkatkan nantinya seperti itu. Ya, sangat bagus Pak Urai. Saya sangat mendukung antusias atau rencana Bapak dan nantinya akan melakukan coaching dengan guru. Dan nantinya guru tersebut mendapatkan secara mandiri solusi dari pengalamannya Pak Urai ya. Iya Pak. Bagaimana saya dapat membantu Pak Urai dalam kondisi ini? Jadi kan Pak, saya itu kan sudah memahami sebenarnya tentang alur filta itu dalam coaching Pak. Ya. Hanya saja ada ini ya Pak, pengembangan kompetensi inti itu Pak yang harus saya benar-benar pahami dalam kegiatan coaching. Nah seperti kalau kompetensi inti itu kan Pak, presence ya, kehadiran penuh, terus juga ada mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Itu Pak. Ya benar sekali Pak Urai. Jadi ada 3 kompetensi inti dari kompetensi coaching ya Pak Urai ya. Benar Pak. Pak Urai sebutkan juga tadi present atau hadir secara penuh ya, dan mendengar secara aktif dan juga membuat pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Pak Urai. Pak Urai sudah memahami dari kompetensi tersebut. Dari 3 kompetensi tersebut, Pak Urai akan memfokuskan ke kompetensi yang mana untuk Pak Urai tingkatkan nantinya? Jadi ya Pak ya, saya itu ketika melakukan coaching ya Pak ya, maksudnya saya merasa ada satu kompetensi yang perlu saya tingkatkan kembali Pak. Jadi kompetensi itu adalah mendengarkan secara aktif. Nah saya merasa itu saya perlu membenahi diri di bagian itu Pak. Jadi saya itu minta bantuan Bapak nanti mengamati prosesnya itu, apakah saya sudah melakukan dengan baik atau tidak. Wah, sangat luar biasa Pak Urai. Jadi Pak Urai merasa yang perlu ditingkatkan itu adalah di bagian kompetensi mendengarkan aktif ya Pak Urai ya. Ya benar sekali Pak. Saya sangat mendukung antusias Pak Urai untuk meningkatkan kompetensi. Semoga nanti bisa berjalan lancar ya Pak Urai ya. Ini harapan saya juga begitu Pak. Amin Pak Urai. Jadi sudah saya catat apa yang sudah Pak Urai sampaikan. Jadi nanti Pak Urai saya akan mengobservasi Pak Urai melakukan coaching bersama guru dan guru Pak Urai yang nanti sudah saya buat penilaiannya. Nah, jadi penilaian itu nanti yang sudah saya masukkan beberapa objek. Nantinya akan saya melihat mengobservasi Pak Urai melakukan coaching bersama semuanya. Jadi nanti saya akan memberikan masukan cara mana yang bisa diperbaiki dan bisa ditingkatkan lagi. Sejauh mana tingkat kemampuan Pak Urai dalam hal ini? Kalau saya melihat kemampuan saya ya Pak ya, dari mengapa alasan saya itu meningkatkan kemampuan mendengarkan secara aktif ya. Saya itu biasanya kalau lagi bertatapan muka begitu ya, terus bercerita, saya itu terkadang masih merasa ada gangguan seperti itu, baik itu gangguan dari luar, seperti itu yang tiba-tiba datang, misalnya kendaraan motor atau kendaraan mobil ya, nah itu mengganggu seperti itu. Dan ke kompetensi itu kan kita harus fokus ya Pak ya. Nah saya itu melihat hal tersebut sepele ya, sederhana, tapi itu bisa mengganggu sekali Pak. Jadi itu yang perlu saya tingkatkan nanti Pak. Bagaimana saya bisa untuk mengatasi hal tersebut walaupun ada gangguan seperti itu. Iya, sangat luar biasa Pak Urai. Benar tentang Pak Urai. Jadi kita itu dalam mendengarkan
dalam aktif itu kita harus fokus. Kita harus fokus bagaimana agar kita bisa memberi atau nanti teman coach kita bisa mencari solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapinya. Salah satunya kompetensi yang harus kita tuangkan atau diterapkan di dalam coaching itu adalah mendengarkan dengan aktif. Jadi kita harus fokus. Atau orang tadi bagaimana kalau ada gangguan eksternal ya orang ya atau dari luar kan, bagaimana yang maksudnya. Nanti kita akan berbicara tentang hal tersebut juga Pak Urai. Dari observasi ini nanti Pak Urai, apa harapan yang ingin Pak Urai dapatkan? Nah, saya menyadari kemampuan mendengarkan aktif itu kan memang itu ya, seperti gangguan itu ya. Jadi itu saya bisa lebih fokus nanti ketika berdiskusi, melakukan kegiatan coaching dengan coaching nanti. Apapun nanti gangguannya, saya masih tetap bisa konsentrasi, mendengarkan dengan baik, coachingnya terus mengidentifikasi juga, sehingga itu bisa teratasi begitu. Jadi saya masih bisa tetap memberikan pertanyaan, merangkum, mengidentifikasi dengan baik, sehingga kompetensi mendengarkan tadi itu bisa dilakukan secara maksimal. Gitu, Pak. Iya Pak. Saya yakin Pak Urai bisa menerapkan khususnya kompetensi mendengar aktif Pak Urai ya. Nah, semoga nanti coaching yang Pak Urai lakukan dengan rekan guru bisa berjalan dengan lancar Pak Urai ya. Ya, harapan saya begitu Pak. Amin. Jadi Pak Urai harus tetap semangat. Iya. Siap. Jadi silakan Pak Urai untuk melakukan coaching. Saya akan melakukan observasi. Saya akan mengobserv Pak Urai dari coaching nanti. Nantinya akan saya berikan beberapa mungkin masukan maupun perbaikan kalau ada yang kurang. Tapi saya berharap nanti semoga berjalan dengan lancar semuanya. Iya. Silakan Pak Urai lanjutkan ya. Terima kasih Pak. Saya lagi menunggu coaching saya Pak. Iya. Jadi Ya. sambil menunggu ya Pak Urai ya. Ya. Terima kasih Pak Urai. Sama-sama Pak. Terima kasih kembali Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Urai. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak Urai. Senang mendengarnya Bu ya, baik-baik aja. Iya. Tapi kelihatan Ibu murung hari ini Bu. Apa Pak? Kira-kira Pulang-pulang ini Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Urai. apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak Urai. Senang mendengarnya Bu. Iya. Kelihatannya tapi murung ya Bu ya hari ini ya. Iya Kak. Iya Bu. Apa nih yang mau diceritakan? Pasti ada. Begini Pak Urai, saya ingin berdiskusi terkait permasalahan saya sebagai guru mata pelajaran di kelas 6. Di situ ada seorang siswa yang mungkin dia kurang disiplin dengan cara berpakaian dia Pak Urai. Itu yang ingin saya diskusikan bersama Pak Urai. Jadi tujuan diskusi kita ini Ibu mau ini ya bercerita tentang disiplin anak berpakaian ya di kelas 6 tadi ya. Iya. Begitu. Apa harapan Ibu dari diskusi ini nanti Ibu? Harapan saya dalam diskusi ini supaya anak tersebut bisa mematuhi peraturan yang ada di sekolah maupun di dalam kelas Pak Urai. Jadi Ibu mengharapkan tuh anak-anak itu bisa disiplin atau mengikuti aturan sekolah ya, terutama di kelas tadi ya Bu ya. Menurut Ibu sendiri apa yang menjadi faktor anak tersebut tidak disiplin dalam berpakaian? Faktor yang pertama, kurangnya siswa itu disiplin dari berpakaian atau kurang mematuhi peraturan sekolah. Yang pertama adalah kita sebagai seorang guru harus memperhatikan apa siswa itu butuh perhatian dari seorang guru. Jadi selain dari guru juga untuk mendukung jadi peraturan sekolah itu berjalan dengan sukses adalah dari orang
mengapa anak tersebut tidak disiplin berpakaian itu karena kurangnya perhatian ya tadi ya. Jadi anak-anak itu tidak menyadari kalau ternyata yang mereka lakukan itu tidak baik ya. Dan juga ternyata dari orang tuanya juga tidak pernah memperhatikan hal tersebut ya. Nah, dari faktor-faktor tadi kurangnya perhatian Ibu ya, bagaimana cara Ibu mengetahui hal tersebut? Saya mengetahui hal tersebut yaitu dari bagaimana mereka berpakaian setiap datang ke sekolah. Lalu di dalam kelas bagaimana sikap mereka, apakah mereka sudah patuh dengan peraturan di dalam kelas. Karena kita mempunyai keyakinan kelas di dalam kelas ya Pak Uraya. Jadi apakah mereka keyakinan itu mereka terapkan atau tidak, dari situ saya bisa melihat mereka Pak Uraya. Jadi Ibu tadi melihat bagaimana tidak disiplinnya mereka itu tadi karena setiap datang ke sekolah itu mereka tidak menunjukkan cara berpakaian baik ya. Terus juga di dalam kelas seperti itu ya, melanggar dari keyakinan kelas yang mereka buat. Nah, kalau diberikan skala tentang kedisiplinan Ibu, tingkat disiplin mereka ini berada di angka berapa Bu? Kalau tingkat kedisiplinan kalau diberi rentang 1 sampai 10, saya memilih di angka 6. Nah, di angka 6 itu yang bisa saya beri tentang kedisiplinan murid-murid di sekolah. Skala 6 ya. Jadi jauh memangnya dari kata disiplin ya. Ya seperti itu ya. Skala 6. Nah, berarti menurut Ibu sendiri apa seharusnya mereka lakukan untuk mencapai skala yang Ibu harapkan seperti itu? Yang saya harapkan supaya anak didik itu mencapai skala yang lebih baik, dia harus kita sebagai seorang guru harus memperhatikan, memberi nasihat bagaimana cara mendisiplinkan atau mematuhi peraturan di dalam kelas maupun di sekolah. Nah, tapi itu juga harus didukung dengan keberadaan orang tua di rumah. Jadi tidak hanya guru yang mengingatkan, tetapi juga peran orang tua harus mengingatkan juga kepada anak-anak bagaimana peraturan dan disiplinnya di sekolah. Jadi harapan Ibu pastinya ingin di skala yang lebih besar dari angka 6 ini ya Bu ya. Jadi memang agar anak itu diperhatikan tadi ya dari guru sendiri ya. Terus juga peran serta orang tua seperti itu ya. Nah, untuk mencapai skala yang Ibu harapkan tadi ya ke 6 ya, apa yang akan Ibu lakukan untuk merealisasikan ini? Yang ingin saya lakukan adalah supaya ini berjalan dengan baik, saya akan mengundang lagi orang tua atau wali murid siswa datang ke sekolah untuk memaparkan atau merapatkan kembali, menyampaikan apa sih peraturan yang ada di sekolah dan di dalam kelasnya masing-masing. Itu Jadi rencana Ibu ini akan mengundang orang tua ya Bu ya, terus juga akan merapatkan dengan orang tua tentang aturan yang harus dilakukan tentang disiplin berpakaian Bu ya. Apakah ada lagi yang bisa Ibu lakukan selain dari mengundang orang tua agar mereka itu disiplin berpakaian? Selain mengundang orang tua, kita sebagai dewan guru atau guru di sekolah tersebut, kita menasehati anak tersebut secara berkala Pak. Jadi hari ini kita lihat, setelah kita nasihati, besok apakah mereka akan melakukan hal yang sama atau ada perubahan. Jadi kita melakukan pendekatan kepada peserta didik atau siswa tersebut. Jadi selain kata orang tua, Ibu juga akan menasihati secara intens ya Ibu ya, secara berkala dan juga melakukan pendekatan seperti itu ya Bu ya. Dari rencana-rencana ini tadi, bagaimana Ibu menjaga komitmen ya agar hal ini bisa dilakukan? Oke,
saya akan menjaga komitmen atau supaya ini akan bertahan. Yang jelas bukan hanya Dewan Guru yang melakukan ini semua, tapi harus ada peran serta seperti tadi saya sudah paparkan, yaitu peran orang tua. Jadi tanpa ada peran orang tua pun disiplin di sekolah pun tidak bisa kita laksanakan dengan baik. Jadi antara orang tua, guru, murid itu harus sejalan dengan apa yang kita sudah buat kesepakatan di sekolah. Ya. Jadi dari komitmen tadi Ibu bagus sekali Ibu ya. Jadi Ibu melibatkan peran serta dari pemangku kebijakan sekolah juga ya. Terus orang tua seperti itu ya. Itu agar rencana itu bisa dilaksanakan secara maksimal Ibu. Bagus sekali Ibu, komitmennya tuh bisa dijalankan ke depannya nanti. Nah dari dukungan tadi saya lihat ini dukungan pemangku kebijakan ya. Menurut Ibu sendiri dukungan yang mana yang paling besar bisa memberikan dampak perubahan bagi kedisiplinan siswa ini? Yang pengaruh yang paling besar adalah kita sebagai Dewan Guru itu harus ada saling kerjasama antara guru yang satu dengan guru yang lain untuk memberikan pengarahan atau bagaimana sih menerapkan disiplin ini di sekolah kepada siswa-siswa. Jadi Dewan Guru berperan penting juga di dalam melancarkan mengikuti siswa supaya mengikuti peraturan yang ada di sekolah selain dari orang tua. Jadi peran guru itu sangat penting di dalam peraturan sekolah, Pak. Ya, jadi berkolaborasi dengan guru ya. Jadi peran guru juga memang penting ya untuk mendisiplinkan siswa di sekolah. Nah tadi juga benar ya dengan orang tua juga ya tadi kan disebutkan juga itu. Dan sepertinya dukungan ini sangat berpengaruh dan saya setuju dengan hal ini ya. Nah kalau tentang pelaksanaannya ini Bu, waktu yang ideal yang bisa dilakukan agar disiplin tentang berpakaian ini bisa terwujud lah ya. Waktunya adalah secepatnya ya Pak ya. Secepatnya setelah mengetahui perilaku siswa seperti itu karena tidak disiplin atau tidak mengikuti peraturan dalam kelas maupun di luar kelas, itu masih di dalam lingkungan sekolah, ini harus secepatnya kita lakukan supaya setidaknya ada perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya itu Pak Urat. Nah, tadi Ibu mengatakan secepatnya ya dilakukan. Kalau kita hitung hari ya atau minggu ya pelaksanaannya pastinya ini apa nih Bu? Karena sepertinya masalah ini harus segera diselesaikan nih Bu. Iya. Kalau dihitung secepatnya itu yaitu di dalam minggu ini akan saya lakukan. Pas nanti upacara saya akan memberikan pembinaan kepada siswa-siswa karena pada hari Senin baru kita lihat nih lengkap atau tidak mereka akan berpakaiannya, disiplin atau tidak mereka berpakaian pada hari Senin untuk mengikuti upacara bendera. Dari situ nanti kita beri pembinaan kepada mereka Pak. Jadi Ibu akan melaksanakan rencana ini, pembinaan ini ya pas kegiatan upacara bendera ya Bu ya, pas hari Senin ya minggu ini ya. Nah, jadi itu bisa dilihat ya apakah mereka itu lengkap dengan pakaian mereka seperti itu ya. Bagus sekali Bu. Saya tidak sabar nih untuk menunggu cerita Ibu nih minggu depan nih seperti apa perkembangannya nih, pasti luar biasa ini dengan rencana-rencana itu tadi. Terima kasih banyak Ibu sudah berbagi dengan saya ya. Jadi sebagai kesimpulan Ibu ya, bagaimana nih perasaannya setelah kita diskusi nih Bu? Perasaan saya lega setelah berdiskusi dengan Pak Urai apa yang ada di pikiran saya untuk menyampaikan ini kepada siapa. Ternyata setelah ngobrol berdiskusi dengan Pak Urai, saya merasa ada keterbukaan dalam pikiran saya, kelegaan
untuk melakukan hal ini, gitu Pak Urai. Ya, jadi ibu lebih lega ya sekarang ya. Kelihatan sekali ibu tadi pertama kali murung begitu, ada masalah apa ya. Jadi saya lihat perubahan yang besar begitu ya. Nah, jadi ibu lebih terbuka ya. Dari masalah dan diskusi itu ibu coba ibu simpulkan bagaimana kegiatan diskusi kita pada hari ini. Kesimpulan diskusi pada kita hari ini sangat senang bagi saya, dapat wawasan baru, dapat pengalaman baru, dan dapat masa ini bisa kita selesaikan bersama, mendapat solusi supaya kita tidak merasa bahwa masalah ini tidak ada penyelesaiannya. Ternyata setelah berdiskusi dengan Pak Urai, ternyata kita lebih terbuka untuk menyelesaikan masalah itu. Ya. Jadi saya senang mendengarnya ibu ya, dengan perasaan ibu dan juga pemahaman tentang tujuan awal tadi ibu ya, harapan ibu juga dari solusi-solusi yang ibu juga sendiri berikan sebenarnya. Jadi ibu, saya akan dengar ya kabar nanti minggu depan ya. Iya. Ya, saya yakin nih pasti ada perubahan besar ibu ya. Nah, saya rasa sampai di sini ya bu ya diskusi kita. Nah, semoga ibu bisa menjalankan aktivitasnya lagi dengan lebih tenang setelahnya ya bu ya. Ya. Ya, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Urai. Sama ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sadan. Selamat pagi Pak Urai. Selamat pagi Pak. Kayaknya Pak Urai lebih ceria ya karena sudah selesai melakukan coaching ya. Iya benar sekali Pak. Jadi kegiatan coaching tadi alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak. Siap Pak Urai. Terima kasih Pak Urai sudah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Jadi saya Pak Urai akan memaparkan atau membahas hasil dari observasi saya. Yang dimana Pak Urai tadi sudah mengcoaching Budian ya. Nah, jadi saya akan membahas tentang hasil observasi saya. Bagaimana menurut Pak Urai dengan performa Bapak dalam kompetensi coaching tadi Pak? Tadi kan sebelum kegiatan observasi kan saya merasa itu saya tidak percaya diri ya Pak ya. Tapi setelah kegiatan coaching itu saya sudah melakukan sesuai dengan kompetensi dari mendengarkan secara aktif Pak. Ya, benar sekali. Saya juga tadi sudah melihat bagaimana proses coaching Pak Urai dengan Budian. Apa yang membuat Pak Urai merasa bisa demikian gitu? Nah, kalau dalam kompetensi mendengarkan aktif itu Pak ya kan, sebagai coach itu kan bisa fokus ya, tidak terpengaruh dari gangguan luar begitu. Jadi terus dengan konsistensi untuk merespon dengan baik ya Pak ya. Jadi tidak ada pengulangan pertanyaan karena tidak fokus seperti itu. Jadi saya rasa itu yang menjadi hal yang saya lihat tadi ada perubahan begitu Pak dalam mendengarkan secara aktif Pak. Ya, Pak Urai kan ingin meningkatkan bagaimana agar kompetensi coaching mendengarkan aktif itu bisa meningkat Pak Urai ya. Boleh saya berbagi hasil observasi yang sudah saya amati setelah Pak Urai melakukan coaching? Ya Pak, itu yang saya tunggu Pak. Saya ingin dapatkan umpan balik Pak. Ya seperti itu Pak. Siap. Ini Pak Urai ya. Ya. Saya melihat bahwa Pak Urai sudah sangat luar biasa melakukan coaching, yaitu di mana dalam peningkatan kompetensi mendengarkan aktif. Nah, karena tadi Pak Urai memang sungguh-sungguh dan memang luar biasa fokus mendengarkan saat guru atau Budian itu bercerita dengan Pak Urai. Bagaimana pendapat Pak Urai tentang pendapat saya ini? Jadi Pak ya, memang saya perlu ini ya, ada orang yang bisa mengamati saya ya. Dan saya itu sangat senang sekali ya Pak ya. Dan saya mengerti tentang hal itu. Dari hal ini saya pasti akan meningkatkannya lebih baik lagi nanti ke depannya Pak. Dari perbalik yang Bapak berikan ini Pak. Namun Pak Urai, apakah saya boleh memberikan sedikit saran dari hasil observasi yang sudah Pak Urai lakukan nanti coaching bersama Budian? Iya Pak, silakan Pak. Seperti ini Pak Urai ya.
saya juga tadi melihat ada aspek-aspek yang perlu ditingkatkan lagi Pak. Misalnya salah satunya saat Budian itu berbicara, Pak Uray ada bagian-bagiannya itu fokus menulis Pak. Nah, fokus menulis, jadi Pak Uray itu tidak terlalu mendengar aktif, kurang fokus mendengarkan. Nah, jadi saran saya ke depannya Pak Uray memang harus benar-benar fokus kepada audien atau guru yang Pak Uray lakukan coaching. Nah, seperti itu Pak Uray. Bagaimana menurut Pak Uray pendapat cara atau saran saya nih Pak Uray? Iya Pak, ya saya kan merasa saya sudah melakukan sesuai dengan kompetensi ya. Ternyata masih ada hal-hal yang saya anggap sederhana ya, misalnya mencatat ya, karena saya sebenarnya supaya tidak terlupa tadi Pak, tapi ternyata itu bisa menjadi koreksi juga buat saya kalau saya untuk saya tingkatkan lagi Pak. Iya Pak Uray. Tapi sebenarnya memang Pak Uray sudah luar biasa melakukan coaching tadi. Jadi saya amati sudah sangat bagus Pak Uray. Dari diskusi kita ini Pak Uray, langkah konkret apa yang nanti akan Pak Uray lakukan untuk meningkatkan khususnya yang kompetensi mendengarkan aktif Pak Uray dalam coaching Pak? Iya Pak ya, jadi rencana saya ini karena tadi sudah berikan kembali tentang fokus yang tadi mencatat ya, saya akan lebih sering latihan lagi ya Pak ya, untuk meningkatkan kompetensi dari mendengarkan aktif ini Pak. Jadi biar fokusnya tetap pada coaching nantinya Pak. Jadi akan latihan, terus juga referensi juga bisa saya dapatkan mengamati dari kegiatan teman juga yang coaching juga Pak. Jadi bisa menjadi contoh lah begitu Pak, biar ada perbaikan lagi lebih baik begitu Pak. Ya luar biasa Pak Uray, sangat bagus langkah-langkahnya untuk meningkatkan kompetensi khususnya untuk yang kompetensi coaching mendengarkan aktif. Sangat bagus Pak Uray. Ya, untuk yang terakhir Pak Uray, ya Pak, apa yang Pak Uray keluarkan dari proses diskusi kita kali ini Pak? Jadi itu ya refleksi tadi yang Bapak berikan, termasuk evaluasi itu benar-benar membuat saya tahu gitu area mana yang perlu ditingkatkan, terus bagian unsur-unsur dalam kompetensi mendengarkan aktif apa yang perlu diperhatikan lagi seperti itu. Tapi setelah dari evaluasi ini saya yakin hal tersebut akan bisa ditingkatkan lagi Pak. Ya. Terima kasih Pak Uray. Jadi mungkin bisa diakhiri proses diskusi kita kali ini. Pak Uray harus tetap semangat. Ya, terima kasih banyak Pak ya atas pengamatan hari ini. Refleksi hari ini benar-benar membantu saya Pak. Jadi ada pencerahan supaya bisa lebih baik lagi nanti ke depannya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Uray. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uray. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Sahdan, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Budian apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Sahdan. Alhamdulillah. Nah, oh iya Pak Sahdan, rencana Pak Sahdan nih mau melakukan praktek coaching dengan model Tirta. Dari praktek tersebut Pak Sahdan akan melakukan apa ya nantinya, atau hal apa yang akan Pak Sahdan lakukan, atau persiapan apa yang akan Pak Sahdan lakukan? Iya Bu. Jadi hal yang akan saya lakukan tentunya saya akan melakukan coaching kepada guru dengan alur Tirta, sehingga guru tersebut nantinya tanpa saya berikan ide, tanpa saya berikan solusi untuk mengatasinya, guru tersebut bisa menyelesaikannya dengan baik kemudian. Baik Pak Sahdan, nanti dalam praktek coaching Pak Sahdan dengan coach akan saya nilai dan saya akan amati menggunakan rubrik penilaian coaching ya Pak Sahdan ya. Iya, terima kasih banyak Bu Dian. Jadi sangat baik apa yang dikatakan kemudian agar saya bisa mengetahui kemampuan dalam coaching saya Bu. Jadi nanti apa yang kurang bisa saya perbaiki, dan yang sudah benar nanti akan saya kembangkan. Terima kasih Bu Dian. Oke. Jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria ya Pak Sahdan ya. Iya, yang pertama
kurang baik, yang kedua baik, cukup baik, yang ketiga baik, dan yang terakhir sangat baik ya Pak Sahdan ya. Iya, terima kasih Bu ya Bu. Oke, terus kompetensi coaching apa nih yang Pak Sahdan akan kembangkan nantinya? Iya Bu, jadi berdasarkan kompetensi coaching itu ada 3. Jadi saya kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengar secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada guru yang akan saya lakukan coaching nanti agar saya dapat mendorong guru tersebut untuk menemukan solusinya sendiri Bu. Oke. Agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus dari ketiga kompetensi coaching tersebut, secara lebih spesifik kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Pak Sahdan dan apa saja hal yang akan dilakukan Pak Sahdan untuk mengembangkan kompetensi ini. Ya, baiklah. Jadi dari ketiga kompetensi coaching tadi yang sudah saya paparkan atau saya bilang, kemudian saya itu akan terfokus ke satu kompetensi coaching, yaitu fokusnya untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh saya Bu. Nah, di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan coaching yang saya hadapi. Yang kedua, saya akan menatap guru lawan bicara saya yang saya coaching nanti Bu. Dan yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain coaching bersama guru tersebut. Jadi apa nih indikator pencapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang ingin Pak Sahdan lakukan? Ya, jadi ada pun indikator pencapaian dalam coaching saya nanti Bu ya. Yang pertama dan utama itu nanti guru itu akan mendapatkan ide sendiri, akan mendapatkan solusi sendiri dari permasalahan yang didiskusikannya dengan saya Bu. Nah, itu indikator terpercaya saya Bu. Baiklah Pak Sahdan, kalau begitu kapan kegiatan coaching ini yang akan Pak Sahdan laksanakan? Kebetulan Bu, kami sudah janji pada hari ini. Jadi saya akan melakukan coaching pada hari. Saya tinggal menunggu gurunya datang, nanti kita akan melakukan coaching Bu. Siap Pak Sahdan. Setelah saya amati percakapan Pak Sahdan dengan coaching, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang akan Pak Sahdan harapkan ya. Iya, terima kasih Bu Dian. Mohon bantuannya Bu Dian ya. Iya. Terima kasih Pak Sahdan ya. Saya persilakan Pak Sahdan sambil menunggu temannya untuk berdiskusi ya Pak Sahdan ya. Sekali lagi terima kasih Pak Sahdan ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak Rai. Ya permisi Pak ya. Oh iya, ada Ibu Dian. Iya. Silakan Pak Urai, silakan. Selamat pagi Pak Urai. Iya Pak, selamat pagi Pak. Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Pak. Jadi hari ini saya itu mau curhat Pak. Jadi Bapak, ya kemarin kita sudah bicarakan ya agenda hari ini ya. Jadi saya sudah curhat sesuatu Pak. Diskusi sesuatu Pak. Apa yang ingin Pak Urai curhatkan dengan saya pada hari ini Pak Urai? Sebenarnya ini masalah tentang ini Pak, anak-anak di kelas itu Pak. Jadi tuh anak-anak itu ini ya Pak, sering membuang sampah sembarangan itu Pak. Sampah sembarangan Pak Urai ya? Iya. Jadi menurut Pak Urai, apa yang Pak Urai harapkan dari obrolan kita pada hari ini Pak Urai? Jadi Pak, saya tuh ingin anak-anak itu tuh tahu membuang sampah pada tempatnya. Jadi mereka itu biar juga paham apa yang akan terjadi jika membuang sampah itu sembarangan begitu Pak. Kan bisa itu mereka tidak tahu tentang penyakit yang bisa terjadi kan kalau buang sampah sembarangan kan. Iya boleh. Jadi menurut Pak Urai, apa yang membuat siswa itu kurang paham dari dampak tidak membuang sampah itu pada tempatnya Pak Urai? Menurut saya ya Pak ya, jadi itu kan memang bukan hanya kemarin ya Pak ya. Jadi sejak itu saya perhatikan tuh anak-anak kalau jajan ya habis makan kerupuk atau apa, habis kerupuknya langsung buang. Terus makan permen seperti itu. Terus itu kan biasa makan lollipop ya.
terus tangkainya itu dibuang sembarangan. Terus ada lagi itu dia misalnya beli pop mie itu ya Pak ya, kita lihat setelah dibuang tuh terus habis makan dibuang di depan kelas. Terus ada juga yang saya lihat ada di laki-laki kelas mereka, sehingga tuh Pak biasanya tuh saya temukan banyak nyamuk ya Pak dalam kelas itu. Terus banyak juga jentik-jentik itu, seperti itu Pak. Iya Pak Urai, begitu Pak Urai ya. Jadi menurut Pak Urai, apa yang bisa membuat siswa Pak Urai ini paham atau sadar akan kebersihan lingkungannya Pak Urai? Saya pikir ya Pak ya, saya sebagai guru ya di kelas itu ya, saya harus memberi pemahaman lah ya pada anak-anak tersebut tentang misalnya cara membuang sampah sembarangan itu apa dampaknya. Nah jadi yang saya akan lakukan itu adalah ini Pak, karena anak-anak tuh suka sekali itu Pak film-film animasi itu Pak ya. Jadi rencananya itu ada animasi tentang apa, dampak membuang sampah sembarangan itu Pak. Saya ingin putarkan ke anak-anak. Jadi dengan menonton itu kan mereka bisa termotivasi kan, buang sampah ternyata tidak bisa sembarangan gitu Pak. Wah luar biasa sekali Pak Urai dengan memutarkan video animasi Pak Urai ya. Ya Pak. Lalu menurut Pak Urai, dari selain memutarkan video animasi itu, hal apa lagi yang akan Pak Urai lakukan untuk agar siswa Pak Urai itu bisa sadar dan mengetahui agar kita bisa menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Saya ya Pak ya, kalau memutarkan video tentang itu sepertinya kurang ya Pak ya. Nah saya juga akan melibatkan pihak lain Pak, contohnya pihak kesehatan puskesmas seperti itu Pak. Jadi saya akan mengundang tenaga kesehatan untuk memberikan pencerahan lah ataupun motivasi ataupun tentang pemahaman tentang bahaya membuang sampah. Nah kalau kita guru tuh kan kadang mereka tidak mau dengar ya, tapi kalau tenaga kesehatan tuh kan takut nih ternyata seperti itu. Nah, jadi ada yang menguatkan tadi kegiatan tersebut Pak. Sangat luar biasa. Jadi tapi ya Pak ya. Iya, Pak Urai sangat luar biasa untuk menceritakannya agar siswa itu bisa sadar ya Pak Urai ya. Seperti itu Pak. Kalau menurut Pak Urai ya, skala kalau diberikan untuk siswa Pak Urai ini, skala mereka tidak sadar itu dari 1 sampai 10 itu berapa Pak Urai? Kalau saya lihat itu kan setiap hari itu saya beri saja skala 5 Pak. Yang mana sudah jelas-jelas ya ada tong sampah di depan Pak. Ya mereka tetap lemparkan di samping tong sampah itu. Jadi nilai 5 itu memang mereka itu tidak tahu gitu apa bahaya membuang sampah sembarangan, betul. Ya, jadi 5 cukup lah Pak. Jadi skalanya 5 Pak Urai ya, karena tadi anak-anak itu bahkan ada tong sampah di situ mereka tidak mau membuangnya Pak Urai ya. Iya benar sekali itu Pak. Berarti memang sudah luar biasa, cukup parah juga. Jadi Pak Urai memang sangat benar pada hari ini untuk diskusi mencari fungsi itu Pak Urai ya. Iya. Jadi setelah Pak Urai mengidentifikasi masalah-masalah yang ada itu Pak Urai, tindak lanjut Pak Urai nantinya dalam waktu dekat ini ingin melakukan apa Pak Urai? Yang jelas Pak ya, kan tadi saya tadi mau memutarkan video ya. Terus juga tadi mau melibatkan juga tenaga kesehatan ya, puskesmas ya, perawat seperti itu ya Pak ya, saya mengundang. Tapi kan saya tidak punya ini kan wewenang nih Pak ya. Jadi itu saya ingin koordinasi dulu Pak ke kepala sekolah, apakah beliau mengizinkan. Kalau tidak kan bisa-bisa saya yang dimarahi. Ya betul sekali Pak Urai. Untuk menjaga komitmen Pak Urai itu agar bisa minta izin misalnya ke kepala sekolah agar untuk mendatangkan pihak puskesmas, itu untuk menjaga komitmen Pak Urai itu apa yang akan Pak Urai lakukan? Jadi yang jelas, kalau kita bercerita nih Pak, terkadang kan orang kan tidak percaya begitu ya. Jadi untuk menjaga komitmen saya supaya rencana itu bisa dilakukan segera, jadi itu saya akan merekam ya, maksudnya sampah-sampah yang terbuang sembarangan itu terus yang ada di laci. Jadi ketika saya lihat video itu kan otomatis juga kepala sekolah tuh mengetahui ternyata anak-anak masih buang sampah sembarangan, sehingga komitmen itu bukan hanya saja saya nanti yang bisa jalankan, tapi kan guru juga dan kepala sekolah kan yang pasti kan bisa memberikan informasi ini ke
kepada guru-guru yang lain untuk maksudnya lebih tegas lah pada anak-anak itu. Ya, luar biasa dengan Pak Uray. Saya berharap dan saya yakin pada Pak Uray nantinya komitmen atau rencana Pak Uray paparan tadi bisa berjalan dengan lancar lah Pak Uray ya. Iya Pak, selain itu juga Pak, nah kan supaya kan sampah-sampah tadi itu tidak menumpuk ya Pak ya. Saya itu sebenarnya kan ada kegiatan P5 itu kan Pak ya. Nah bagaimana memanfaatkan sampah yang terbuang itu bisa sebagai apa hasil karya seperti itu Pak. Jadi saya juga akan berkolaborasi itu dengan guru prakarya biar bisa lah memberdayakan anak-anak untuk mengubah tadi sampah-sampah tadi untuk menjadi hasil karya atau P5, kegiatan P5 seperti itu Pak. Wah, luar biasa sekali rencana Pak Uray. Jadi Pak Uray akan mengintegrasikannya dengan P5 Pak Uray ya. Iya, benar sekali Pak. Jadi semoga apa yang sudah Pak Uray rencanakan nanti bisa berjalan dengan baik Pak Uray ya. Iya Pak, benar Pak. Jadi terima kasih Pak Uray, semoga Pak Uray bisa menerapkannya dan menjalannya dengan lancar. Terima kasih Pak Uray. Sama-sama Pak. Tapi saya terima kasih juga ya Pak ya. Saya jadi merasa lega nih sudah bicara dengan Bapak karena saya tuh tadi di kelas tuh buntu ya. Ini bagaimana caranya menghibur anak-anak ya. Tapi setelah bicara, setelah diskusi saya akan mencerahkan lah. Saya yakin dengan rencana saya tadi. Ya, amin ya Pak. Terima kasih juga ya Pak ya. Sama-sama Pak Uray. Terima kasih Pak Uray. Ya, sama Pak. Tidak Pak, saya ada kelas lagi nih Pak. Ya. Saya mau kembali ke kelas ya. Sampai jumpa Pak Uray. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Uray. Ya. Saya duluan Pak. Iya. Nah Pak Sahdan, tadi kan Pak Sahdan sudah melakukan coaching dengan coach bagaimana nih perasaan atau hasil dari Pak Sahdan tadi bersama Pak Uray. Ya Bu Dian. Jadi alhamdulillah Bu Dian hasilnya sangat memuaskan bagi saya. Karena Pak Uray atau guru yang saya coaching tadi, beliau bisa menemukan ide dan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu. Alhamdulillah ya Pak ya. Bisa. Kalau gitu langsung saja ya Pak kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Pak Sahdan laksanakan tadi terkait dengan pencapaian perkembangan kompetensi coaching yang sudah Pak Sahdan lakukan bersama Pak Uray. Pada awal pra-observasi apa yang sudah Pak Sahdan lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Pak Sahdan sebutkan daripada pra-observasi itu Pak. Ya, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Ya Bu Dian ya. Tadi itu saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari Pak Uray, dari guru yang saya coaching. Saya juga sudah mendengar secara penuh apa saja yang dibicarakan oleh Pak Uray. Saya menatap Pak Uray dan saya juga tidak melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching tersebut tadi. Baik Pak Sahdan, memang tadi saya lihat Pak Sahdan sudah hadir secara penuh dengan Pak Uray, telah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Uray. Jadi Pak Sahdan sudah melaksanakan kegiatan coaching ini dengan bagus Pak Sahdan. Alhamdulillah Bu Dian. Terima kasih Bu Dian sudah menyampaikan hasil dari penilaian Bu Dian yang nantinya akan bisa untuk refleksi evaluasi saya ke depannya, mana yang harus diperbaiki dan mana yang harus ditingkatkan. Terima kasih Bu Dian. Sama-sama Pak Sahdan. Setelah kegiatan coaching tadi, rencana Pak Sahdan ke depannya nih, kompetensi coaching apa atau yang mana yang ingin dikembangkan lagi oleh Pak Sahdan? Iya Bu Dian. Jadi setelah saya meningkatkan bagaimana cara kompetensi untuk kehadiran penuh. Jadi untuk kedepannya saya rasa saya ingin meningkatkan kompetensi pertanyaan yang berbobot agar saya lebih menguasai dari 3 kompetensi tersebut Bu Dian. Oke. Jadi selanjutnya nih, apa langkah-langkah Pak Sahdan untuk mengembangkan kompetensi coaching ini Pak Sahdan, khususnya kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Sahdan. Iya, ya Bu Dian. Jadi untuk meningkatkan kompetensi saya khususnya nanti untuk memberikan pertanyaan berbobot, langkah-langkahnya yang akan saya lakukan pertama, saya akan melakukan refleksi diri saya.
Jadi saya akan melihat di mana kekurangan saya terhadap kompetensi tersebut kemudian. Dan juga yang kedua, kemudian saya melakukan mencari beberapa sumber informasi baik dari YouTube maupun media yang lain, bagaimana cara meningkatkan kompetensi tersebut. Jadi yang selanjutnya saya akan belajar public speaking untuk meningkatkan kompetensi coaching saya. Dan juga saya akan belajar dari orang-orang atau teman yang sudah melakukan coaching yang sebelumnya. Terima kasih. Jadi Pak Sahdan akan mencari referensi dulu nih ya Pak ya. Belajar public speaking dan belajar dari pengalaman orang lain yang terlebih dahulu mereka mencari informasinya ya Pak ya. Kemudian kapan Pak Sahdan akan melaksanakan rencana ini Pak? Saya akan melaksanakannya secepatnya, mencari referensi dan saya juga akan secepatnya mencari informasi kepada teman yang sudah pernah melakukan coaching ini, Bu. Jadi kapan Pak Sahdan akan melaksanakan praktek coaching ini lagi, Pak? Iya, Bu. Jadi kalau ada teman yang ingin berdiskusi atau ingin dimintai coaching, saya akan melaksanakan secepatnya, Bu. Mudah-mudahan ya Pak ya, pada praktek coaching yang dilakukan Pak Sahdan ke depannya nanti semakin lebih baik lagi ya Pak ya. Amin. Terima kasih Bu Dian. Amin. Semoga saya bisa meningkatkan kompetensi coaching saya. Dan juga terima kasih Bu Dian sudah bersedia menilai atau konsultasi coaching yang saya lakukan. Sama-sama Pak Sahdan. Kalau begitu saya mohon izin dulu ya Pak ya, karena sore ini saya ada kegiatan lain. Ya Bu Dian. Terima kasih Bu Dian. Semoga kita lancar dan juga mudah. Terima kasih Bu Dian. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum Pak Urai. Iya. Oh, ya silakan masuk. Saya ada di ruangan Lepkom Pak. Iya. Saya tunggu ya Pak Urai. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam. Masuk Pak Urai, masuk. Ya, isi buku Bu ya. Iya. Silakan duduk Pak Urai. Ya Bu Dian ya, saya tadi tuh macet ya, jadi baru datang. Bu, saya tadi tuh kan buru-buru, jadi Iya. saya tuh lupa membawa laptop saya. Boleh saya pinjam Bu laptopnya? Oh boleh silakan Pak Urai, silakan. Nih. Ya, Iya. bentar ya Bu ya. Iya. Saya tuh mempersiapkan itu buat ini kan observasi ya tadi ya kan. Jadi saya hanya bawa flash disk akhirnya Bu. Ya. Ya. Nah, sebentar ya Bu ya. Iya. Oh iya Bu, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak Urai. Senang mendengar Ibu ya. Iya. Nah, rencananya kan Ibu akan melakukan coaching ya dengan rekan sejawatnya ya. Nah, coaching ini kan nanti dengan model Tirta ya kan Bu ya. Ibu sudah paham juga kan model Tirta. Nah, dalam praktik coaching nanti ini apa hal-hal yang akan Ibu lakukan yang menjadi tujuan Ibu nanti ini? Hal yang akan saya lakukan saat coaching ini tentunya seperti tadi ya Pak ya, menggunakan alur Tirta. Yang pertama akan menggali informasi dari tujuan utamanya terlebih dahulu, apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching ini. Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah yang terkait dari
Selain itu juga saya akan menggali rencana aksi di mana dalam rangkaian mencapai solusi atas masalah tersebut. Dan kemudian yang terakhir saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawab seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya sehingga dia dapat menyelesaikan masalah dengan potensi yang dia miliki secara mandiri, Pak. Oh ya, jadi saya sudah rangkum di sini ya. Ibu sudah paham alur dari cerita itu tadi ya. Ibu akan mengidentifikasinya, menanyakan tujuannya, gitu kan, terus mengidentifikasi masalah, terus menanyakan rencana, terus menanyakan komitmen juga ya. Alur ceritanya sudah jelas juga tadi ya. Jadi hari ini saya akan mengamati ibu serta menilai kegiatan coaching ibu ya sesuai dengan rubrik penilaian pengamatan ya. Adalah saya siapkan ini ibu tadi. Nah, dalam kegiatan itu nanti dalam pengamatan saya akan menilai ibu dengan kriterianya apakah hal yang dilakukan itu sudah baik atau sangat baik, ataupun kurang ataupun cukup seperti itu Bu ya. Nah, apakah ibu mengetahui tentang kompetensi inti dari coaching ibu? Kompetensi dari coaching yang saya ketahui, kompetensinya itu ialah jadi seperti ini Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Kompetensinya yang pertama adalah mendengar secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching agar saya dapat mendorong coaching untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi, Pak. Berarti ibu juga sudah memahami tentang kompetensi inti dari coaching tadi, presence ya, kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot serta bermakna. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut ibu, menurut ibu yang ingin ibu kembangkan kompetensi yang mana ibu? Ya, jadi dari tiga kompetensi itu yang ingin saya kembangkan adalah saya lebih fokus kepada kompetensi pertanyaan berbobot. Jadi di sini saya akan menyelesaikan masalah pada menyelesaikan permasalahan yang coaching hadapi. Yang kedua saya akan menatap lawan bicara saya. Setelah itu yang ketiga saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching ini. Dan yang terakhir saya akan menyimak apa yang akan disampaikan coaching saya dalam diskusi ini, Pak. Ya, jadi saya dapat tarik kesimpulan bahwa dalam memberikan pertanyaan yang berbobot itu, ibu akan fokus pada coaching tersebut, terus mengidentifikasi masalah, terus menggali tentang apa yang akan dilakukannya, tentang komitmen coaching tersebut dalam menjalankan rencananya seperti itu. Nah, menurut ibu apa yang menjadi indikator ketercapaian keberhasilan dari tujuan pengembangan kompetensi ini Bu? Indikator keberhasilannya Pak ya. Indikator keberhasilan dalam kegiatan coaching ini adalah coaching mampu menyelesaikan masalah berdasarkan pemahaman dan kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya Pak. Jadi seorang coach dikatakan berhasil melakukan coaching jika coach mampu menggali ide dan potensi coaching dengan baik tanpa memberikan bantuan ide atau solusi dari permasalahannya itu Pak. Ya. Nah, jadi kapan untuk kegiatan coaching sendiri Bu? Kegiatan coaching kebetulan Pak ya. Kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan coaching saya. Jadi nanti Bapak bisa melihat dan mengobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan dan mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau belum selama kami berdiskusi masalah yang
ya Bu ya, nanti saya akan mengamati proses coaching tersebut, dan setelah kegiatan coaching tersebut di akhir kegiatan nanti juga saya akan menyampaikan pencapaian serta seperti apa kompetensi yang menurut saya nanti perlu dikembangkan dan ditingkatkan dari memberikan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu inginkan tadi di awal ya Bu ya. Nah, jadi sambil menunggu saya ingin menyiapkan dulu ya rubriknya, terus persiapan yang lainnya Bu ya. Terima kasih ya Pak ya. Sama Bu. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Pak Sahdan. Apa kabarnya Bu Dian? Baik. Alhamdulillah. Bu Dian, bolehkah saya minta waktunya sedikit? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini dalam kelas Bu. Baik Pak Sahdan. Apa yang ingin diceritakan oleh Pak Sahdan kepada saya? Begini Bu Dian, akhir-akhir ini peserta didik yang saya ajarkan di dalam kelas mereka kurang antusias atau kurang semangat dalam belajar Bu Dian. Dan juga murid-murid saya itu hanya 50% saja yang mengerjakan tugas saya berikan Bu. Jadi menurut Pak Sahdan, apa yang Bapak harapkan dari obrolan ini Pak? Jadi saya berharap saya mendapatkan solusi untuk mengatasi antusias atau semangat anak-anak dalam proses pembelajaran di kelas saya Bu. Jadi menurut Bapak, hal apa yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran yang dilakukan bersama Bapak? Kalau yang saya ingat kembali Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya itu kayaknya membosankan, monoton gitu Bu. Dan pembelajaran saya itu saya hanya berceramah saja tanpa melibatkan keaktifan siswa di dalam kelas Bu. Oh gitu ya Pak. Iya. Jadi apa saja yang dapat membuat murid Bapak supaya antusias dalam proses pembelajaran yang dilakukan bersama Bapak? Jadi menurut saya Bu, siswa itu menginginkan pembelajaran yang asik, yang tidak membosankan dan tidak monoton Bu. Sudah bagus tuh Pak Sahdan. Saya sependapat dengan Pak Sahdan. Lalu menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak menjadi asik dan tidak membosankan pada saat pembelajaran tersebut Pak? Iya Bu. Menurut saya pembelajaran itu harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik di kelas Bu. Lalu apa yang mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak? Apakah penyebab sehingga kurangnya antusias murid Bapak dalam pengumpulan tugas ini Pak? Ya. Kemungkinan karena tugas saya itu terlalu banyak Bu dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber-sumber yang beragam, jadi siswa itu kurang antusias Bu. Kalau begitu ya Pak ya, kalau boleh tahu nih, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan? Ya, saya biasanya hanya menggunakan buku teks saja Bu untuk proses pembelajaran saya. Oke, berarti hanya menggunakan buku teks saja ya Pak ya. Adakah Pak sumber lain selain dari buku teks yang Bapak gunakan? Sebenarnya sumber belajar itu banyak Bu ya, saya pikir seperti itu. Sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita mengambil aplikasi yang sedang tren, TikTok maupun IG Bu. Oke, nah betul sekali yang Pak Sahdan paparkan. Saya yakin sekali nih Pak ya. Bila nanti Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias nih Pak dalam proses pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Jadi sekarang apa sih rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang asik dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube atau TikTok Bu.
Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka lah yang sebenarnya ingin belajar, Bu. Jadi bagus sekali rencana Bapak ini ya Pak ya. Mudah-mudahan berhasil dengan menggunakan media pembelajaran diferensiasi. Jadi bagaimana nih Pak? Apa sih komitmen Bapak terhadap rancangan pembelajaran ini Pak? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber untuk evaluasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan mereka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan evaluasi materi tanpa ada unsur bosan. Akan saya serahkan penggunaan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Oke, bagus sekali itu sudah Pak Sahdan. Saya sangat mendukung apa yang ingin Pak Sahdan perbaiki dalam menyampaikan pembelajaran dalam kelas dengan menggunakan metode diferensiasi dengan pendekatan kepada siswa. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Pak ya, sesuai harapan Pak Sahdan. Amin, Bu. Moga-moga Bu bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Dia sudah meluangkan waktunya sehingga saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan saya alami. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak Sahdan. Terima kasih kembali ya Pak Sahdan ya. Ya, Bu. Iya Bu ya, tadi sudah selesai kegiatan coaching kita tadi ya. Nah, saya juga sudah mengamati kegiatan tersebut. Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching tadi dengan lancar ya. Bagaimana menurut Ibu hasilnya, Bu? Hasilnya alhamdulillah ya Pak ya, baik. Terima kasih Pak Ular. Coaching saya juga sudah menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya Pak. Jadi memang ya tadi saya sudah amati dari alur Tirta ya. Alur Tirta juga Ibu juga mengembangkan sebenarnya kompetensi dari rasa ya. Juga sudah baik. Jadi kita langsung pada analisis pengamatan dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Terus juga kita akan bahas tentang pengembangan kompetensi inti tadi, memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Sahdan ya. Nah, seperti yang Ibu Dian sampaikan sebelumnya pada kegiatan praobservasi, ada indikator ketercapaian. Nah, menurut Ibu apakah dalam kegiatan coaching tadi indikator ketercapaian tadi itu sudah sesuai seperti dalam diskusi praobservasi sebelumnya, Bu? Baik Pak Urai, sudah Pak Urai sudah bisa tercapai dalam indikator tersebut. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Tadi itu sudah fokus dalam pemecahan masalah. Jadi dari coaching saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan coaching saya. Saya menatap coaching saya dan juga tidak melaksanakan aktivitas lain selain kegiatan coaching, Pak. Ya, saya tadi juga sudah amati ya Ibu ya, kompetensi presence, kehadiran penuh Ibu sudah lakukan, juga mendengarkan secara aktif. Ibu tidak lepas ya pandangannya pada coaching, tetap memberikan pertanyaan, mengidentifikasi masalah serta mendorong coaching untuk mencari solusi dari permasalahan itu. Nah, fokus pada pengembangan kompetensi inti yaitu tadi memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching juga sudah bagus Ibu. Ibu tadi saya sudah amati beberapa poin ya, mengaitkan masalah, terus bagaimana coaching memberikan solusinya itu dengan memberikan mencari referensi untuk masalah tersebut ya. Nah, Ibu sudah sangat baik dalam memberikan pertanyaan berbobot seperti itu. Memang ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Itu ya. Iya. Terima kasih ya Pak Urai ya udah menyampaikan penilaian atas kegiatan observasi kami bersama coaching saya tadi Pak Urai. Nah, jadi tadi ya berkaitan dengan aspek-aspek tadi, memang dalam memberikan pertanyaan berbobot itu fokus pada ini ya Bu ya,
rangkuman dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, tadi memang ada beberapa memang pertanyaan itu masih perlu untuk digali kembali ya Bu ya. Jadi sehingga nanti kedepannya itu bisa lebih maksimal dalam memberikan pertanyaan berbobot seperti itu. Nah, bagaimana? Apakah Ibu sudah ada bayangan ini bagaimana rencana untuk pengembangan kembali nih Bu untuk memberikan pertanyaan berbobotnya? Oke, jadi kompetensi coaching saya akan dikembangkan lagi ya Pak ya. Kompetensi saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya sehingga dalam diskusi dengan coaching saya ini dapat mendapatkan ide atau solusi atas permasalahan yang coaching saya hadapi Pak. Ya. Nah, untuk membantu ya coaching Anda menemukan masalahnya, mencari solusi tadi, pastinya Ibu memerlukan melakukan langkah-langkah untuk mengembangkan kompetensi yang tadi yang perlu untuk dibenahi kembali ya. Apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Langkah-langkah yang akan saya lakukan yang pertama adalah saya akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui di mana kekurangan pada diri saya yang harus saya perbaiki Pak. Jadi ketika melakukan coaching selanjutnya saya bisa merefleksi diri saya kembali. Jadi saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching dengan baik. Jadi saya akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching saya nantinya ke depannya dan akan belajar dengan orang yang lebih kompeten dalam membuat pertanyaan berbobot ini Pak. Jadi Ibu akan melakukan refleksi diri ya Bu ya. Terus juga Ibu akan menanyakan kepada orang yang lebih berkompeten dalam pengembangan bagaimana mengembangkan diri untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada coach ya Bu ya. Kapan waktu idealnya untuk melaksanakan praktik coaching lagi nih Bu? Saya akan melaksanakan atau merencanakan dalam praktik coaching ini ya Pak ya secepatnya saya akan melaksanakan dengan berdiskusi dengan rekan sejawat dan juga mencari orang yang lebih kompeten dalam kegiatan ini Pak serta pengalaman dalam praktek coaching ini Pak. Kalau bicara tentang secepatnya nih Bu ya, jadi perlu waktu yang ideal nih Bu. Nah, waktunya kapan nih Bu? Yang pasti lah begitu, ya. Bagaimana Bu? Jadi insya Allah ya Pak ya. Insya Allah mungkin minggu ini saya akan melakukan praktek coaching lagi dengan rekan sejawat yang lainnya Pak. Insya Allah akan saya lakukan dalam minggu ini. Jadi berarti dalam minggu ini ya Bu ya, dan juga Ibu akan meminta bantuan dari rekan sejawat yang lain ya, sebagai coach ya Bu ya berarti ya. Nah, saya tidak sabar nanti menunggu bagaimana nanti proses selanjutnya yang bisa untuk dikembangkan lagi ya Bu ya, dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa dipertahankan ya Bu ya. Nah Bu, kebetulan Bu saya sekarang sudah jam berapa ya Bu ya? Ini ya larut juga ya. Kebetulan saya ada agenda. Jadi semoga nanti bisa ya nanti terus bisa hubungi saya kalau misalnya mau ada proses observasi lanjutan ya Bu ya. Ya. Kalau gitu saya pamit dulu Bu ya. Iya. Terima kasih Pak Uray ya sama-sama Bu. Kesempatan ke sekolah kami ini Pak Uray. Nanti kalau untuk form seperti akademik nanti akan saya saya tindak lanjuti dan hasilnya akan saya berikan apa yang harus atau bisa Ibu refleksikan ke depan Ibu ya. Iya. Terima kasih lagi ya Pak Uray. Ya sama